Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu gerak pada tumbuhan. Saya Nita Aulia Pramestiswari dengan NIM 858938064. Saya melakukan praktikum IPA dengan judul gerak pada tumbuhan. Dengan tujuan yaitu mengamati gerak seismonasti, mengamati gerak niktinasti, mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Landasan teori yang saya gunakan adalah gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak esionom. Gerak esionom dibagi menjadi tiga, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan yaitu gerak nasti, yaitu seismonasti dan niktinasti, dan juga tropisme, yaitu geotropisme. Berikut adalah prosedur percobaan yang akan saya gunakan pada seismonasti, niktinasti, dan juga geotropisme. Mari praktek. Hari ini saya akan mempraktekkan gerak tumbuhan pada putri malu, yaitu seismonasti dan juga niktinasti. Ini adalah pot A, pot B, dan pot C. Masing-masing pot akan saya berikan sentuhan yang berbeda, sentuhan halus, sentuhan medium, dan juga sentuhan kasar. Pertama-tama saya menggunakan jenis sentuhan halus untuk pot A. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sentuhan halus adalah 18 detik. Yang kedua, saya menggunakan sentuhan sedang pada pot B. Putri malu membutuhkan waktu 9 detik untuk menguncup. Dan yang ketiga, saya menggunakan sentuhan kasar. Dan hanya membutuhkan waktu sekitar 6 detik untuk menguncup. Saya menyiapkan 2 pot tumbuhan putri malu yang masih sama-sama segar. Lalu saya tutup dengan kardus berwarna hitam pada salah satu pot dan membiarkan pot lainnya terbuka. Setelah 30 menit saya membuka penutup pot dan terlihat bahwa tumbuhan jadi pucat, layu, dan daunnya tertutup semua, sedangkan yang lainnya masih segar. Ini adalah perbandingan antara sebelum dan sesudah ditutup. Terlihat bukan bahwa yang tertutup terlihat pucat, layu, dan tidak segar. Di sini saya akan mempraktekkan tentang gerak geotropisme pada kacang hijau. Saya menggunakan media tanam dari kapas atau tisu, lalu menaruh kacang hijau ke dalam 2 pot yang berbeda. Kedua pot ini akan saya posisikan vertikal dan horizontal. Nah, setelah seminggu hasilnya akan seperti ini. Satu tegak lurus, sedangkan yang satunya akan terlihat membelok. Pada pot ini akan terlihat bahwa tumbuhan tumbuh seperti pada umumnya. Sedangkan pada pot ini tumbuhan akan terlihat membelok ke atas, sedangkan akar ke bawah. Ini menunjukkan gerak geotropisme negatif. Ini adalah hasil pengamatan dari seismonasti. Terlihat bahwa gerak halus terkesan lebih lambat daripada gerak yang kasar. Untuk hasil pengamatan niktinasi, terlihat bahwa pot yang disimpan dengan penutup cahaya setengah jam kemudian pucat, layu, dan daunnya tertutup, sedangkan yang disimpan di tempat yang terang masih terlihat segar dengan daun yang terbuka. Untuk hasil geotropisme,
Terlihat bahwa pot A tumbuh normal seperti tumbuhan pada umumnya. Sedangkan pada pot B, batang tanaman berbelok ke atas dan akar menuju ke bawah. Ini membuktikan bahwa geotropisme negatif berhasil. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Pembahasan seismonasti. Pada sentuhan halus, putri malu menutup dengan lambat, yaitu 18 detik, karena rangsangan yang halus sehingga putri malu harus mendeteksi sentuhan rangsang terlebih dahulu. Pada sentuhan sedang, putri malu menutup lebih cepat, yaitu 9 detik, sedangkan pada sentuhan kasar, putri malu menutup hanya dengan 6 detik. Untuk pembahasan niktinasti, putri malu saat kondisi penuh dengan cahaya matahari akan terlihat segar dan daun terbuka sempurna. Tetapi pada kondisi minim cahaya atau redup, ia akan terlihat layu dan daun menutup. Pada percobaan geotropisme negatif, kacang hijau di pot A terlihat bergerak lurus ke atas, sedangkan pada pot B meski sudah posisi miring, batang tanaman tetap membelok ke atas, sedangkan akar tanaman tertarik ke bawah. Ini membuktikan bahwa adanya gerak geotropisme pada tanaman. Ini adalah proses pertumbuhan kacang hijau. Terlihat bahwa terbukti adanya gerak geotropisme pada tumbuhan. Kesimpulannya, terdapat 3 gerak pada tumbuhan, yaitu seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Gerakan seismonasti terjadi karena sentuhan, niktinasti karena cahaya, sedangkan geotropisme karena gravitasi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kesulitan yang saya alami adalah pada pertumbuhan kacang hijau yang terlihat stunting karena kemungkinan kurangnya zat hara dan putri malu yang terus layu karena di sini sering mendung. Saran saya, kacang hijau membutuhkan banyak zat hara untuk tumbuh. Pastikan kalian memilih media tanam yang pas dan juga pastikan kondisi sedang penuh cahaya untuk mempraktikkan gerak niktinasti. Selesai sudah praktik kita hari ini. Terima kasih.